Dengan pekerja informal ini Ya, yang semakin banyak terutama untuk anak-anak muda Gen Z begitu. Lalu upaya apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data agar mereka bisa terlindungi? ya. Jadi yang pertama memang kita tahu Gen Z ini selama ini banyak dari mereka ya kita sebut gig workers gitu ya, bekerjanya tidak ada kontraknya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjangkau mereka. Kita punya skema namanya skema agen perisai. Agen perisai itu adalah orang-orang yang mengajak para pekerja menjadi peserta. Jadi kayak channel kita lah ya. Nah kita menggunakan perisai-perisai itu, kita menggunakan eh, gig workers itu salah satu di antara mereka atau dua di mereka yang memang mereka punya passion untuk mengajak yang lain itu jadikan gig workers, jadikan agen. Itu yang paling kita lakukan. Tapi kita juga nggak hanya itu, sebenarnya banyak juga komunitas-komunitas yang bisa kita gunakan. Jadi kita komunitas juga masuknya, komunitas olahraga, komunitas hobi, apapun itu kita gunakan masuk ke mereka agar apa? Agar bisa mengajak si gig workers ini. Informal itu nggak hanya gig workers, pekerja ojek online, petani, nelayan itu semua informal. Mau nggak mau kita mesti masuk ke community, kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, itu yang kita gunakan untuk mendekati mereka. Kata kuncinya begini, karena informal, maka pendekatannya pun harus sangat casual gitu ya, sangat informal. Nah itu tantangan buat kita. Tapi kita beberapa tahun terakhir kita belajar lah, bagaimana kita menjangkau mereka, dan mereka sadar bahwa mereka punya resiko dalam kerja. Baik, mungkin Bapak boleh sampaikan sedikit contohnya seperti apa sih Pak pendekatannya untuk para pekerja informal ini kalau tadi Bapak sampaikan memang sedikit berbeda dengan pekerja formal? Ya, contoh misalnya gini ya, pekerja informal pedagang di pasar. Pedagang di pasar itu kan kalau kita one on one itu kan nggak mudah ya. Jadi kita lakukan adalah kita ketemu sama siapa ya, kepala pasarnya kah? Atau kepala paguyuban di pasar itu. Itu mereka punya datanya ternyata. Mereka punya data pedagang pasarnya, mereka punya arisan rutinnya, sehingga tim kita bisa ketemu dengan mereka dengan gampang. Tapi kalau one on one ketemu sama pasar, satu pasar 500 pedagang, satu orang kita menjelaskan hal yang sama berulang-ulang kan nggak gampang gitu. Itu pedagang pasar. Lalu kalau di daerah apa namanya marbot-marbot masjid misalnya, itu bisa digunakan sebagai agen kita untuk menjangkau mereka. Waktu mereka ceramah, mereka mengingatkan bahwa setiap orang punya risiko dan negara hadir melindungi warganya yang bekerja dengan Badan Tenaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah itu yang kita lakukan. Ojek misalnya, ojek dia mereka punya ojek di pangkalan ada ketua-ketua pangkalannya. Ya kita bicara dengan mereka. Jadi teman-teman kita di Sabang yang muda-muda itu akhirnya mereka harus betul-betul turun betul-betul dalam arti sesungguhnya ke lapangan, ketemu dengan para informal leader yang mereka bisa ajak dan mempengaruhi yang lain. Baik, berikutnya terkait dengan dana investasi. Di segmen sebelumnya Bapak sudah sampaikan target di tahun ini adalah 55 triliun rupiah, sudah tercapai 42 triliun rupiah. Begitu. Apakah ini artinya akan juga targetnya double di 2025 atau seperti apa optimisme dari BPJS Ketenagakerjaan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa hasil investasi 42 triliun, dana investasinya 781 triliun, sama dengan akhir tahun 55 triliun. Kita selalu menggunakan strategi namanya liability driven investing. Jadi gimana? Kita fokus kepada ketersediaan dana. Jadi liability yang paling penting. Jadi kalau kita investasi, kita pastikan setiap ada klaim kita harus bisa cepat bayar. Yang kedua, dynamic allocation. Jadi kita melihat bahwa kalau kita mau alokasikan di apakah surat berharga negara, di saham, di deposito, itu kita harus pastikan situasinya seperti apa dan kita masuk kapan. Nah itulah yang membuat saat ini kita bisa mengelola dana itu dengan prudent. Dan kalau tadi 42 triliun dan 55 triliun itu kita punya pattern yang terakhir, kita bisa lihat bahwa sampai dengan akhir tahun kita bisa kelola itu dengan baik. Jadi harapannya tahun depan tentu saja dengan situasi yang sama-sama kita tahu unpredictable, ya kita harus bisa mengelola secara dinamis dan antisipatif itu. Seperti itulah yang selama ini kita lakukan sehingga hasil investasi seperti saat ini. Jadi mudah-mudahan kita akan terus mengelola ini sesuai dengan situasi pasar dan peluang di pasar. Baik, bicara